Saudara-saudari yang terkasih, kadang secara tak sadar kita menuntut orang lain untuk hidup lebih baik dengan mengajukan pertanyaan, mengapa begini atau mengapa tidak begitu? Atau bahkan memberi nasihat, harus berlaku ini dan jangan berbuat itu. Apakah tidak lebih baik kalau pertanyaan kritis dan nasihat baik ini ditujukan juga pada diri kita sendiri? Kadang kita sibuk mengurusi orang lain agar orang lain menjadi lebih baik. Ini bagus, karena menjadi bagian tanggung jawab moral dan spiritual kita. Harus dihargai. Tetapi bukankah lebih baik terlebih dahulu kita menuntut diri sendiri untuk makin lebih baik, bukan menuntut orang lain begini dan begitu? Itulah pertanyaan para murid Yohanes kepada Yesus. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak? Di situ sebetulnya ada penghakiman. Mulut berpuasa, tetapi hati tidak berpuasa. Mulut memberi teguran baik, tetapi hati mengadili sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah pada masa Prapaskah sepulang dari tempat kerja, seorang suami yang lapar menuju tempat meja makan yang sudah ditunggui oleh istri yang memasaknya tentu dengan penuh kasih. Seusai memimpin doa, sang suami membuka tudung saji. Melihat daging ayam goreng kesukaannya, bukannya tersenyum, tetapi matanya melotot dan darahnya naik hingga berteriak pada istrinya, "Dasar iblis, mau menggoda orang yang sedang pantang daging. Bukankah hari ini hari Jumat?" Dengan tenang sang istri mengambil piring berisi daging dan mengesampingkannya dan berkata, "Bapak ini pantang daging, tetapi mengapa tak pantang marah dan tak puasa menghakimi? Saya lupa, saya tak ingat hari ini hari Jumat." Saudara-saudari yang terkasih, orang bisa melakukan pantang dan puasa seperti yang dianjurkan oleh agama sebagai kewajiban orang yang percaya pada Tuhan. Akan tetapi pada saat yang sama, orang pun bisa melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pantang dan puasa itu bukan hanya saat istirahat dari perbuatan salah atau dosa, tetapi saat memotong rantai perbuatan salah dan dosa. Itulah yang disampaikan oleh Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa umat mencari Allah, berusaha mengenali jalan-jalan Tuhan, tetapi mereka tidak meninggalkan perbuatan maksiat di hadapan Tuhan dengan tetap menjalankan praktek kejahatan pada sesama, melakukan dosa terhadap Tuhan, berbantah, berkelahi, memukul dengan semena-mena. Padahal puasa yang dikehendaki Tuhan adalah melepaskan belenggu-belenggu ketidakadilan, berbagi rezeki, dan menolong orang miskin. Untuk itulah saat menjawab pertanyaan mengapa muridnya tak berpuasa, Yesus menjelaskan sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa pantang dan puasa bukanlah tujuan. Pantang dan puasa adalah jalan, sarana yang diperlukan untuk dekat dan akrab dengan Tuhan, menyambut Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Maka kalau sudah dekat dan akrab dengan Tuhan sebagaimana para murid, apakah masih perlu berpuasa? Bagikan pengantin dan mempelai ada di sampingnya, apakah perlu berpuasa? Saat itu para murid sudah dekat dan bersama para murid, terlibat dalam pewartaan Injil, karya belas kasih. Jadi untuk apa berpuasa? Saudara-saudari yang terkasih, puasa adalah jalan untuk makin dekat dengan Tuhan. Kita butuh pantang dan puasa untuk memotong rantai kesalahan dan dosa agar makin dekat dengan Tuhan dan makin akrab dengan sesama. Puasa bukanlah saat istirahat dari kebiasaan buruk
atau dari kekurangan yang mengganggu kita dalam mewujudkan iman kita pada Allah dan komitmen kita pada gereja. Tetapi saat berhenti selamanya dari perkataan dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apakah kalau kita sudah kudus bagaikan malaikat masih perlu berpuasa? Tentu tidak. Karena kita belum kudus seperti